البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini akan kita baca melanjutkan pembahasan mengenai perbandingan seputar tiga kelompok, tiga dakwah, yaitu dakwah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, dan dakwah tablighiyah. Dan sebagaimana yang diketahui, ini adalah waktunya Ustaz Abu Mas'ud hafizahullah, dan beliau sakit, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi beliau kesembuhan. Nas'alullah an yashfiyah shifaan ajilan. Dan ini yang seharusnya kita minta untuk ustaz-ustaz kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga, diberi kesembuhan, dilindungi, dan yang lain. Ini termasuk balas budi terhadap orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan. Apabila kita diberi oleh orang uang saja, kita merasa sangat bersyukur. Seumur hidup kadang nggak lupa pernah dikasih uang. Maka apalagi orang yang telah memberikan kepada kita ilmu, kebaikan, mengarahkan, bahkan yang berkaitan dengan surga dan neraka. Seandainya kita tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana keadaan kita? Oleh karena itu, termasuk balas budi kepada seorang yang telah memberikan kebaikan, didoakan ya ikhwah, didoakan supaya diberi kesembuhan. Siapa saja dari kalangan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kita sebut dalam doa-doa kita, dalam sujud-sujud kita, kita doakan. Jangan lupa. Jadi bukan hanya untuk berdoa kepada diri sendiri, kepada keluarga, tapi jangan lupa juga doakan perkumpulan kita, doakan ma'had kita, doakan pondok kita, doakan ustadz-ustadz kita. Karena dalam hadis, apalagi mendoakan seorang, mendoakan kawan ala dhahril ghaib, apa keutamaannya? Apa Agil? Mendoakan kawan, dan kawan itu dalam keadaan enggak mendengar. Dulu pernah belajar sudah. Apa Mam? Sudah Mam? Kalau kita mendoakan kawan kita sementara dia tidak tahu, apa keutamaannya? Apa Adil? Malaikat akan mendoakan dengan yang semisalnya. Ahsanta. Malaikat akan mengaminkan dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang semisalnya. Ini keutamaannya. Man da'a bi akhihi ala dhahril ghaib fal malaikatu tas'alu lahu attaqul lahu amin wa mithl lahu lak. Doa itu
doa yang kita berikan kepada kawan kita juga akan dimintakan oleh malaikat untuk kita. Ini keutamaannya. Maka ini sebagai nasihat, jangan lupa di dalam doa untuk mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan sanak famili, kerabat, mendoakan kawan-kawan kita, mendoakan dakwah kita, mendoakan ustadz-ustadz kita agar semuanya diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizahullah. Kita masuk pada perbandingan al-muqaranatu baina thalathi da'awatin as-salafiyyati wa al-ikhwaniyah at-tablighiyah. Perbandingan antara tiga dakwah, tiga laju dakwah, dakwah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, dan dakwah tablighiyah. Dan di sini ada tabel dari sisi yang pertama itu sisi perbandingannya dalam masalah apa. Terus tabel yang kedua, kolom yang kedua, ini punyanya dakwah salafiyah itu gimana, dakwah ikhwaniyah itu gimana, dakwah tablighiyah itu gimana. Kalau yang pertama ini yang paling kanan ini adalah tabel untuk kolom untuk pembahasannya dalam masalah apa, dari dalam segi apa. Mafhum? Paham tabel ini? Paham kan? Jadi tabel yang paling kanan wujuhul muqaranah itu membahas tentang apa yang akan dibahas gitu loh, apa yang akan dibikin perbandingan dalam masalah apa. Babnya, topiknya, topiknya loh Kim. Ya. Yang paling kanan itu judulnya, terus yang sebelah kanan kedua itu punyanya dakwah salafiyah, yang tengah itu dakwah ikhwaniyah, dan yang paling kiri dakwah tablighiyah. Yang paling kanan itu judulnya. Qala wujuhul muqaranah, sisi perbandingan. Al-wajhul awwal mahiyatu hadhihi da'wat. Topik yang pertama adalah mahiyah. Mahiyah itu hakikat, isi. Mahiyah itu adalah hakikat, isinya. Jadi isi dakwah salafiyah itu bagaimana? Hakikat dakwah salafiyah itu seperti apa? Dan hakikat dakwah tablighiyah itu seperti apa, dan hakikat dakwah ikhwaniyah itu seperti apa. Adapun dakwah salafiyah adalah dakwatun ilal kitab was sunnah wa ila ma kana alaihi salaful ummah. Adapun dakwah salafiyah hakikatnya adalah dakwah kepada Alkitab dan As-Sunnah, dan terhadap apa-apa yang ditempuh oleh para salaful ummah. Ini dakwah salafiyah. Jadi dakwah salafiyah enggak ada dakwah kepada fulan atau alan. Tidak ada dakwah untuk fanatik kepada salah seorang ustadz, tidak ada. Fanatik kepada seorang guru, fanatik kepada seorang kiai, fanatik kepada seorang syekh, tidak ada. Semuanya adalah diukur dengan Alkitab dan As-Sunnah. Setinggi apapun syekh, setinggi apapun kiai, setinggi apapun kedudukannya, apabila menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, maka ini disalahkan. Jadi apabila ada dakwah atau mengajak untuk fanatik kepada salah seorang ustadz, salah seorang syekh, salah seorang imam, maka ini bukan dakwah salafiyah, bukan dakwah salafiyah. Oleh karena itu tamadhub, bermadhab, ini juga tidak masyru', bukan sesuatu yang masyru', bahkan dilarang. Fanatik kolot terhadap satu mazhab Hambali, ini enggak boleh, dilarang. Adapun para ulama dahulu mereka hanya sekedar penisbahan, bukan kemudian mutlak ngotot di atas mazhab tersebut. Hanya membikin
metode pembahasannya seperti pembahasan Imam Ahmad, usulnya menurut usulnya Imam Ahmad, memakai usulnya Imam Ahmad. Jadi hanya cara dalam memahami kaidah saja dalam masalah seputar fikih. Itu jadi hanya cara atau metode dalam memahami saja, bukan kemudian fanatik atau kolot. Usulnya pokoknya kalau dari imam fulan dan fulan maka saya ambil. Ini tidak benar. Walaupun banyak juga dahulu seperti itu dari kalangan pengikut mazhab, sampai mengatakan ana hambaliyun mahuyitu wa in amut fawasiyati linnasi an yatahambalu. Saya adalah hambali tulen selama aku hidup, dan apabila aku mati maka wasiatku untuk manusia agar mereka menjadi para hambali semua. Ini adalah para ulah, ini yang kolot, ini yang para kolot dari kalangan mutamadhibun. Adapun para ulama dahulu dalam masalah akidah dan seputar usul yang lain, mereka tidak kemudian kolot di atas satu madhab. Ini tidak benar, ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti madhab. Dan para pemimpin madhab sendiri, mereka mewasiatkan untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian mendapati dari pendapatku keliru, maka tinggalkan, buang saja. Ambillah pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyeru, mengajak pada Alkitab dan As-Sunnah, bukan menyeru kepada dirinya, bukan kepada ustadznya, bukan kepada gurunya, bukan kepada kabilahnya, bukan kepada rasnya, tidak. Apabila seorang menyeru kepada pemikirannya, jadi walaupun tidak sama dengan, apabila tidak sama dengan pemikirannya, walaupun benar, dimusuhi, inilah tahazzub. Ini yang kita kemarin ambil sebagai bentuk tahazzub, sebagai bentuk hizbiyah. Jadi bertolak belakang dengan pikirannya, tapi dia tahu itu benar, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi enggak sesuai dengan kemauannya, terus dimusuhi. Ini termasuk tahazzub, termasuk hizbiyah. Tidak mengapa seorang itu benci atau enggak senang umpamanya dengan fulan gara-gara tidak sependapat, tapi dibedakan. Tidak senangnya adalah permasalahan dia sendiri, pribadinya sendiri. Ini masalah saya dengan dia dalam masalah pribadi. Tapi dalam masalah beragama tidak boleh kemudian dia memusuhi seorang tersebut gara-gara tidak sesuai dengan pendapatnya. Ini termasuk ta'azzub, karena itu dibedakan. Kalau dalam beragama, ini termasuk ta'azzub. Tapi hanya sekedar seorang, saya enggak suka fulan dalam masalah ini, enggak senang gitu saja, ini tidak mengapa. Karena namanya manusia memiliki darah dan daging sendiri-sendiri, enggak bisa harus dalam semua hal kemudian sama. Dagingnya dewe-dewe, getahnya dewe-dewe, enggak mungkin bisa dalam segala hal sama. Tapi dalam beragama ini tetap harus mengutamakan Alkitab dan As-Sunnah. Qala fa ya da'watun ila manhajin ma'sum, maka dakwah Ahlussunnah adalah dakwah kepada manhaj yang maksum. Ini faedah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu maksum, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu maksumah, tapi orang-orangnya tidak maksum. Kalau akidahnya, tulisan yang tertera dalam bukunya ini maksum, enggak ada yang salah. Tapi para orang-orang yang menjalankan, namanya manusia biasa, maka tidak ada yang maksum. Wa huwa manhajus salafis salih minas sahabati wat tabi'in wa ahlil qurunil mufaddalah. Dan dia adalah manhaj para salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ahlul qurun al-mufaddalah.
Adapun dakwah-dakwah yang lain, mereka walaupun kadang menyinggung dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, ini enggak dipakai dalam masalah beragamanya mereka, tapi hanya diambil cuma dalam masalah sholatnya atau Abu Bakar gini dalam masalah puasanya kadang, tapi dalam tata cara beragamanya para sahabat mereka tidak diambil. Makanya kita dengar dari orang NU, dari orang Sufiyah, dari kalangan Muhammadiyah menyebut sosok dari kalangan sahabat paling hanya dalam masalah-masalah yang dibutuhkan saja. Tidak kemudian diikuti bagaimana tata cara Abu Bakar radhiyallahu taala dalam beragama, di dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diambil. Jadi paling ada kisah-kisah gitu saja, kisah Utsman bagaimana dalam kedermawanannya, dalam sedekahnya, paling dicuplik-cuplik seperti itu. Tapi tidak kemudian diambil secara utuh dalam bagaimana mereka kehidupan mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam berpegang teguh dengan dalil. Ini tidak diambil. Jadi ini bedanya. Paham? Jadi kelompok-kelompok yang lain apabila mereka menukilkan dari salaf, ini hanya mungkin diambil dalam sebagian ritual mereka dalam ibadat dan muamalat, tapi tidak dilihat bagaimana para salaf mereka menjalankan agama ini seperti apa, ini enggak diambil. Yaitu dengan cara mengutamakan dalil, mengedepankan dalil, ini enggak diambil. Ini dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah kepada Alkitab dan As-Sunnah. Adapun dakwah ikhwaniyah hakikatnya adalah dakwatun ila ashkhas. Dakwah ikhwaniyah adalah dakwah kepada ashkhas, kepada pribadi, kepada figur tertentu, kepada partai tertentu, kepada kelompok tertentu, tidak mengedepankan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fahiya tansibu ila Hasan al-Banna as-Sufi. Fahiya idzan da'watun muhdatsatun fa umruha la yazidu an 70 sanah. Dakwah al-ikhwaniyah ini adalah dakwah yang menasabkan diri kepada Hasan al-Banna, seorang sufi, seorang ikhwani, pendiri Ikhwanul Muslimin adalah Hasan al-Banna. Dari mana? Mesir. Dari Mesir. Fahya idzan, maka dakwahnya ikhwaniyah ini adalah dakwah muhdatsah, dakwah yang baru. Umurnya enggak lebih dari 70 tahun. Sebagaimana sejarahnya Hasan al-Banna. Sebelum itu belum ada thariqah ikhwaniyah, dakwah ikhwaniyah belum ada. Kalaupun ada, mungkin salafnya adalah para Khawarij dalam rangka memusuhi para hukam dan umara dan kudeta terhadap mereka, berpolitik untuk menggulingkan khilafah ini. Adapun dakwah tablighi adalah dakwah ila ashkhas, juga dakwah kepada ashkhas, juga tidak mengedepankan dalil. Fayatansibu ila Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi alladhi jama'a arba'aturukin sufiyatin an-Naqsyabandiyah as-Sahrawardiyah al-Jishtiyah al-Qadiriyah fahiya idzan muhdatsatun la tazidu an 90 sanah. Adapun jamaah tabligh adalah dakwah kepada ashkhas juga, karena menjadikan figurnya kepada Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, pendiri jamaah tabligh. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Tadi pendiri Ikhwanul Muslimin siapa? Lu malah gambar. Apa? Gambar apa? Pendiri Ikhwanul Muslimin siapa? Umam? Ini gak ngerti jawabnya, gak ngerti kan suwen. Apa? Siapa mau? Hasan al-Banna. Orang mana? Saya tulis pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna.
orang Mesir. Kalau pendiri Jamaah Tabligh siapa? Siapa Rizki? Hah? Pendiri Jamaah Tabligh siapa? Karo. Muhammad Ilyas, orang India. Al-Kandahlawi, karena pusatnya Kandahlawi di Pakistan atau India? Pokoknya daerah kono. Iya daerah kono. Alladzi jama'a, saiki pusat Jamaah Tabligh nang ndi? India ya. India. Sang orang yang mencetuskan 4 thariqah sufiyah, ini Muhammad Ilyas ini. Dia juga pencetus 4 thariqah sufiyah, yaitu thariqah Naqsabandiyah, Basah, mbora mbate aku ora pernah milu iki. As-Sahrawardiyah, Al-Jishtiyah sama Al-Qadiriyah. Dan yang sering kita dengar thariqah yang laris di Indonesia ini apa? Naqsabandiyah ini. Qadiriyah juga ada. Qadiriyah. Kalau Qadariyah kelompok lain lagi, kelompok pengingkar qadar. Maka kelompok Jamaah Tabligh ini juga muhdatsah, umurnya tidak lebih dari 90 tahun sebagaimana umur pendirinya, pencetusnya. Adapun dakwah salafiyah, siapa yang mencetuskan? Enggak ada selain Rasulullah. Enggak punya figur yang mencetuskan pemikiran salaf seperti ini, siapa? Enggak ada. Karena sumbernya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sudah mafhum tentang hakikat dakwah, 3 dakwah ini. Qala al-wajhu tsani, topik yang kedua, fikruha, pemikirannya. Apa yang kira-kira? Pemikirannya kalau dakwah salafiyah adalah hum ahlus sunnah, li'annahum ya'khuduna bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqaddimuna 'alaiha ayya ra'yin ka'inan man kan. Adapun pemikirannya adalah mereka adalah ahlus sunnah karena mereka mengambil sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Mereka tidak mendahulukan pemikiran siapapun, pemikiran apapun, siapapun orangnya. Enggak ada yang lebih menang daripada sunnah. Enggak ada yang lebih didahulukan daripada dalil. Barang siapa yang mendahulukan seorang daripada dalil, ini bukan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah mendahulukan dalil. Wa kutubuhum syahidatun bidzalika fandur mathalan, dan kitab-kitab mereka sebagai bukti bahwasanya mereka mendahulukan dalil, enggak pernah mendahulukan fulan dan allan, enggak pernah. Fulan dan allan ini sebagai backing di belakang saja, sebagai pendukung saja. Adapun yang utama, senjata utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka lihat misalnya contoh kitabnya As-Sunnah punyanya Imam Al-Khallal, dan Sunnah li Abdullah bin Ahmad punyanya Abdullah anaknya Imam Ahmad, wa Sunnah li Ibn Abi Asim wa ghairiha wa ghairaha. Wa humul jamaah li'annahum mujtami'una 'ala sunnah. Mereka adalah dikatakan ahlul jamaah karena mereka berkumpul di atas menjalankan sunnah. Mereka dikatakan jamaah adalah mereka orang yang gemar berkumpul, tidak ingin perpecahan. Mereka lah yang mentahdir manusia dari perpecahan, diajak untuk bersatu di atas as-sunnah. Oleh karena itu kalau dakwahnya sukanya memecah belah persatuan, ini bukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajak kepada persatuan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat untuk tetap bersatu, semangat untuk tetap
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dakwah ikhwaniyah, maka pemikirannya adalah dakwatuhum mukhallatah, campur-campur, gaduh-gaduh. Kalau dakwah ikhwanul muslimin, pemikirannya gaduh-gaduh. Fahiya dakwatun salafiyatun za'amu, mereka mengira dakwah ikhwanul muslimin itu dari sisi dakwah mereka mengatakan model salaf. Wa tariqatun sunniyah, dalam masalah tariqah ini mereka juga mengira atau menamakan diri sebagai tariqah sunniyah, model sunni. Dan pada hakikatnya wa haqiqatun sufiyah shadaqu. Nah, kalau ini benar, isinya, akidahnya, kebanyakannya adalah sufiyah, ini benar. Jadi ikhwan muslimin pemikirannya campur-campur, ada yang ikhwan, ada yang sufi, ada yang semuanya ada di dalamnya. Yang penting mau berpolitik, yang penting bersatu dalam berpolitik. Ad-da'wah tabligh, kalau dakwah tabligh mereka adalah fil usul ala mu'taqadil asy'ariyah, dalam masalah akidah mereka adalah memakai metodenya akidah Asy'ariyah al-Maturidiyah. Wa fi suluk ala al-arba'at turuq al-madhkurah fi al-wajhil awal. Tapi dalam masalah suluk, dalam masalah beribadah, tata cara beribadah, mereka ya terpecah menjadi 4 thariqah yang mereka bikin tadi. Ada yang beribadah model dengan tata cara Naqsyabandiyah, ada yang Qadiriyah, ada yang apa tadi, Sahrawardiyah. Ini kalau dalam masalah suluk. Tapi dalam masalah otak, isi otak, keyakinan, ini rata-rata Asy'ariyah. Ini yang tabligh kalau yang sudah tingkat akut. Kalau yang masih tabligh awam ya campur. Bekas bajingan ya dijak, bekas musisi ya dijak, bekas artis ya dijak, bekas maling ya dijak, bekas sapa wae. Jamaah tabligh ngono. Pokoknya gelem ke masjid, berhenti dari sebagian kemaksiatan, wis ae budal khuruj. Jadi ini fil usul ala mu'taqadil asy'ariyah, ini adalah para dedengkotnya. Kalau para awamnya yo campur baur. Yang penting mau khuruj dan mau berdakwah, mengajak kepada tasawuf, kepada zuhud. Ini ciri-ciri jamaah tabligh. Hanya mengedepankan masalah raqaiq. Apa itu raqaiq? Permasalahan hati, seputar hati, seputar ibadah, seputar pengenalan kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya adalah khuruj. Bahkan tadi di grup WA ada kisah yang sangat memilukan. Seorang suami jamaah tabligh memiliki istri dan anak, ditinggal khuruj bertahun-tahun. Jadi rumah tangga mereka sudah 8 tahun, ya isinya khuruj saja suaminya itu. Enggak peduli dengan ma'isyah, kehidupan rumah tangganya enggak peduli, ditinggal khuruj terus. Akhirnya si wanita enggak tahan, ekonominya enggak terpenuhi, nafkah batin juga enggak terpenuhi. Akhirnya dia kerja sendiri, jualan herbal. Dan akhirnya minta khulu. Karena seperti itu, suaminya khuruj saja, tidak peduli dengan urusan keluarga, tidak peduli, tidak kerja. Enggak tahu kalau jamaah tabligh kalau khuruj siapa yang biayai? Siapa yang ngerti? Bagaimana? Enggak tahu dari jamaah tabligh. Tidak tahu. Disumbang orang.
Tapi katanya kalau dari sananya juga, dari pihak luar negeri juga besar dananya. Ya. Pusatnya di Indonesia ini di mana? Temboro, di Temboro, jemaat tabligh. Mau macam-macam, ono yang jubahan, ono sing gamisan, ono sing ini jamaah tabligh. Jadi mereka pemikiran akidahnya adalah sufiyah, asy'ariyah, tapi di dalam masalah beribadah sufi. Sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Yaitu loh, mengutamakan raqaiq, mengutamakan zuhud. Berbicara tentang kebatinan-kebatinan, kayak Cak Nun wis jan, Cak Ainun Najib wis parah. Hah? Jombang lho. Jombang. Parah sufine iku. Kemeng nek maca omongane iku. Kaya wedan. Jadi itu tasawuf. Jadi mereka dalam masalah pemikiran, dalam masalah akidah itu asy'ariyah. Tapi dalam masalah suluk, dalam masalah kehidupan sehari-hari, dalam masalah bermuamalah, dalam masalah ibadah, mereka adalah sufi atau tasawuf. Oleh karena itu, ikhwan, sebagai pelajaran, semua itu tidak sebagaimana apabila diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wis pokoknya selamat wis insyaallah. Apa wae nek aman ukur mbek Al-Quran mbek As-Sunnah nek ana dalile selamat itu gampang. Nek sampean ndelok donya iki masyaallah isi-isine campur baur gak karo-karuan. Dengarkan ucapannya Ainun Najib, dengarkan ucapannya Abdul Ghafur, masyaallah jat kabeh. Makanya keselamatan yang utama adalah diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nek ana dalile dilakoni nek gak ya gak ngono. Gampang. Dan semua itu butuh belajar, itu yang berat. Qala al-wajhu tsalits muassisuha. Topik yang ketiga, siapa pendirinya? Kalau dakwah salafiyah pendirinya adalah Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga enggak mendirikan kelompok Ahlussunnah, ya tidak. Tapi apa yang beliau bawa adalah merupakan dinul Islam, agama Islam yang shafi, yang murni, dan itulah as-sunnah. Sama jadi Islam, sunnah, kemudian dakwah salafiyah, ini semuanya sama. Makanya dari sisi ini dikatakan dakwah salafiyah itu bukan kelompok, karena dia adalah Islam yang murni, yang awal kali datang, yaitu itu. Adapun dakwah ikhwaniyah pendirinya adalah Hasan Al-Banna, yang mengawali, yang mengajak, yang mencetuskan pemikiran seperti itu adalah Hasan Al-Banna As-Sufi. Adapun jamaah tabligh adalah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi As-Sufi. Al-wajhur rabi' yang keempat, a'lamuha, figur-figurnya. Adapun dakwah salafiyah adalah figur-figurnya seperti Abu Bakar As-Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali, Talha wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'id bin Zaid wa Aisyah wa Hafsah wa Anas wa Abu Bakar, kabeh para sahabat, para salaf semuanya. Figur-figurnya ya para imamatus sunnah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, para imam sunnah, para sahabat seluruhnya, para tabi'in, para tabi'in, dan dari kalangan pak imam sunnah hingga sekarang. Adapun kelompok yang lain, sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka kalaupun menyebut salah satu dari salaf, baik sahabat maupun tabi'in maupun tabi'in, ini diikuti hanya dalam sebagian perkara ini dijukuk nek pas ono cocok mbek ususe tok. Ghairihim tsumma Malik wal Auza'i wa Syafi'i wal Qattan, Yahya al-Qattan wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa
wan Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Mujaddid wa ghairihim, wa fi asrina hadza Ibnu Baz wal Albani wal Fauzan wa Ibnu Utsaimin wal Wadi'i wal Madkhali wa ghairihim mimman salaka darbahum. Ini figur-figur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau membuat figur itu diambil seluruh tata cara kehidupannya, bukan hanya dicomot dalam sebagian perkara saja. Memfigurkan Abu Bakar As-Siddiq, tapi nggak dilihat bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada agama ini, bagaimana sahabatnya beliau di atas mihnah, di atas fitan, bagaimana tegarnya beliau, komitmen ketika banyak orang yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bagaimana khutbah beliau apabila kita mempelajari sikap tegasnya Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq selama ini yang kita ketahui sosoknya adalah pendiam, enggak banyak meriwayatkan hadis, ya toh? Jarang meriwayatkan hadis. Abu Bakar mana hadisnya? Jarang sekali. Tapi apakah Abu Bakar enggak punya hadis? Kalla wa hasya. Para ulama mengatakan bahkan mungkin orang yang paling banyak hadisnya adalah Abu Bakar. Yang paling sering Rasulullah Abu Bakar. Orang yang paling banyak berkumpul dengan Rasulullah siapa? Abu Bakar dan Umar Sikuto. Apakah mungkin kemudian paling banyak berkumpul enggak punya hadis? Ya enggak mungkin. Tapi enggak diriwayatkan atau diriwayatkan dari orang lain, sudah diriwayatkan Abu Hurairah umpamanya. Ini sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang suka menangis apabila membaca Al-Qur'an. Beliau adalah sosok yang figur yang sangat taqi. Tapi kelihatan sangarnya ketika apa? Ketika Rasulullah meninggal, iki metu temen sangare Abu Bakar As-Siddiq. Umar gak ana apa-apa nih. Umar nggak ada apa-apanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, baru nampak bagaimana sosok kegagahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam beragama. Selama ini kan Abu Umar sing sangar toh. Nek pas Rasulullah hidup Umar sing sangar, tapi pas Rasulullah meninggal Umar saking kalapnya beliau mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai apa? Goncang sampean. Bukan berarti akidah beliau goncang, bukan, tapi ini karena saking apa? Saking syoknya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian omongannya Abu Bakar, maka enggak tahu apa yang akan terjadi karena banyak yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak yang murtad, banyak pertengkaran, banyak perselisihan. Muhajirin dan Ansor hampir crash. Dan Abu Bakar lah yang langsung ambil kendali. Jadi syahidnya orang-orang yang mengambil figur dengan sebagian para sahabat, mereka tidak melihat seluruh sisi kehidupan mereka, hanya dicomot pas yang cocok-cocok saja. Tidak dilihat bagaimana para sahabat mereka di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun figur-figurnya dakwah ikhwani adalah Hasan Al-Banna, At-Talmasani, alladzi yuhawwin min sya'ni du'ail kubur, yang meremehkan keadaan para penyeru kuburan. Padahal doaul kubur, apabila dia menyeru kepada yang dikubur, meminta kepada yang dikubur, maka kufur syirik akbar. Dan apabila menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, maka yang termasuk bid'ah dan termasuk syirik asghar. Wal Hadibi sahibut takrib baina sunnah wa syiah. Ini juga figurnya ikhwaniyah adalah seorang yang ingin mengkloning antara sunnah dengan syiah. Wa Hamid Abu Nasr wal Ghazali al-Mu'tazili wa Fathi. Iki yakun iki kayaknya bukan yakun kana yakunu imbo apa iki.
fathiyakan jangan ya, fathiyakan. Wong diwaris. Mesir. Fathiyakan. Alladzi yad'anu fis salafiyyin wa Mustafa As-Sibai alladzi ansyada qasidatan amama qabri Rasul yatlubu minhu syifa. Ini juga figur-figurnya ikhwani. Wa sahib da'wat at-taqrib aidan. Dan para penyeru untuk kolaborasi antara baik antara para umat beragama atau antara para kelompok. Wa Yusuf Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi yang dikatakan oleh Syekh Muqbil sebagai apa? Al-Kalbul Awi, anjing yang menggonggong. Yusuf Al-Qaradawi dikatakan oleh Al-Imam Muqbil sebagai Al-Kalbul Awi, anjing yang menggonggong. Wa fi hadzal asr Az-Zindani, pada zaman kita ini adalah Zindani di Yaman sana, alladzi hadara mu'tamara wahdatil adyan wal munafih an demokratiyah. Zindani orang yang mengikuti muktamar ya Bang. Ya muktamar. Wahdatil adyan, persatuan agama, dan pembela demokratiyah, pembela demokrasi. Ini Zindani. Ini figur-figurnya ikhwanul muslimin. Adapun figur-figurnya Jamaat Tabligh ya seperti Muhammad Ilyas, In'am Al-Hasan, Waddi, ambo piye macam ni. Siapa lagi? Figur Jamaat Tabligh di Bandiyun. Wa ghairihim minal mutasawwifah. Figur-figurnya adalah kalangan para ahli tasawuf. Tapi tadi sebagaimana yang terdahulu, apakah mereka enggak pernah menyebut seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman? Mereka enggak kenal? Ya kenal, ya tahu, ya menyebut, ya banyak. Tapi itulah tadi yang saya jelaskan. Kuncinya di situ tadi. Jadi jangan dipahami kemudian dakwah ikhwanul muslimin enggak kenal seperti Abu Bakar. Ya salah sampean ngono diguyu mbek wong ikhwanul muslimin. Saya katakan bahwasanya dakwahnya ikhwanul muslimin enggak kenal Abu Bakar, enggak bikin figur Umar, enggak Utsman, ya sampean ya diguyu. Ya sangat-sangat kenal, ya sangat-sangat tahu. Ya diakui mereka adalah para sahabat yang mulia. Tapi kuncinya tadi sebagaimana yang terdahulu, tidak diambil bagaimana tata cara mereka beribadah, bagaimana tata cara mereka beragama dan membangun pemikiran, ini yang tidak diambil. Apakah mereka enggak kenal Imam Ahmad? Ya kenal, ya tahu. Enggak kenal Imam Bukhari? Ya sangat tahu. Jadi seperti itu ya ikhwan. Baik, kita ambil 3 perbandingan tadi. Semuanya ada berapa perbandingan lagi? Dan ini sebenarnya perbandingan ini hanya untuk pemudahan saja, untuk para pemula. Karena di lapangan ya mungkin tidak semudah sebagaimana di tabel ini. Di lapangan ya semua macam-macam ono campur, kadang ono Jamaat Tabligh ya ikhwani ono, ikhwani sufi ono, Jamaat Tablighi Istiraki ono, campur-campur jenenge menungso. Cuma secara umum ya seperti ini. Salafi ikhwani ono. Salafi demokrasi ya ono saiki, tapi hanya gak salafi asline. Sing demokrasi wis salafi abal-abal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi salafi kok demokrasi piye?